juga di pagi hari ini di Studio 1 TPFM telah hadir Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanah Laut, Ibu Dewi Ananda Pajarwati SHMH. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Baik, Ibu. iya. Yang penting sehat dulu Bu ya. Iya, betul. Ya, para pendengar setia Radio Tuntung Panang FM, kita akan berbincang-bincang di pagi hari ini dengan Ibu, saya panggilnya Bu Ananda atau Bu Pajarwati? Bu Nanda. Atau Bu Dewi? Bu Nanda. Oh, Oke, Bu Nanda. Ya. Iya, kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Nanda pagi hari ini berkaitan dengan hari jadi Ikatan Hakim Indonesia tahun 2022 ya. Yang sejatinya jatuh pada tanggal 20 Maret kalau saya tanggal 20 Maret ya. Iya, tapi pagi hari ini kita lebih awal untuk berbincang-bincang agar masyarakat kita mengetahui ya apa sih yang telah dilakukan oleh para hakim yang tidak hanya berada di atas meja sidang gitu ya, dengan palunya yang sangat menakutkan. Iya, baik Ibu Nanda, mohon dijelaskan dulu nih bagaimana latar belakang atau sejarah dari Ikatan Hakim Indonesia ini secara umum. Silakan Bu. Ya, terima kasih Ibu. Kami sangat berbangga sekali pada kesempatan ini bisa diundang dalam acara Tuntung Pandang ya, Tuntung Pandang FM dalam Tanah Laut Menyapa. Jadi memang kesempatan ini betul-betul sebenarnya kami nanti-nanti karena tadi Ibu sempat menyampaikan bahwa mungkin masyarakat taunya hakim hanya duduk di meja. Yang saya juga dengan Mas Ferry. Seperti itu. Gitu ada mungkin rasa belum kenal, maka tak sayang. Padahal kami sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman tentunya banyak sudah kontribusi kepada masyarakat, bukan hanya masalah kita bersidang atau penyelesaian perkara, tapi banyak hal. Iya. Oke Ibu, saya akan menyampaikan sedikit yang mungkin ini bisa memberikan gambaran secara jelas kepada masyarakat terkait dan dengan apa sih itu sebenarnya hakim. Iya. Karena jujur sekali, saya sering ditanya, Ibu kerjanya di mana seperti itu ya? Saya kerjanya di pengadilan gitu. Sebagai apa? Oh, saya sebagai hakim. Oh, yang di kejaksaan itu ya. Ini saya menyebut saudara kami ya di kejaksaan karena memang lebih familiar mungkin di masyarakat. Betul sekali. Jadi orang berpikiran bahwa hakim itu ya dengan kejaksaan dan jaksa sama seperti itu. Padahal memang fungsi kewenangannya dalam sistem peradilan kita memang berbeda. Betul. IKAHI sendiri tadi betul yang disampaikan Ibu itu merupakan tonggak sejarah kita. Sebenarnya IKAHI ini adalah organisasi profesi ya Ibu ya. Organisasi profesi hakim dari 4 lingkungan peradilan. Jadi kalau kita melihat kepada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pelaksana kekuasaan kehakiman itu kan ada 2, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dan IKAHI ini adalah organisasi profesi yang menaungi hakim dari 4 lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Nah tentunya sebagai organisasi profesi awal berdirinya adalah karena ada kesamaan apresiasi, persepsi, visi misi ke depan untuk memajukan profesi hakim ya. Jadi memang dari landasan untuk memberikan kontribusi yang lebih banyak juga. Betul, kontribusi yang lebih jelas terhadap profesi hakim. Jadi ketika Mahkamah Agung mempunyai visi dan misi yang jelas tentang sistem peradilan kita, tentunya IKAHI adalah salah satu organisasi yang diharapkan mampu mendukung visi dan misi Mahkamah Agung. Jadi visi Mahkamah Agung mungkin perlu saya sampaikan adalah mewujudkan sistem peradilan Indonesia yang agung ya. Dan sekarang karena sudah eranya modern, jadi agung dan modern. Peradilan modern. Kemudian mempunyai visi yaitu menjaga kemandirian badan peradilan, kemudian memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan di badan peradilan, dan meningkatkan kredibilitas serta transparansi dunia peradilan. Hakim diharapkan mampu sebagai aparatur mampu mendukung visi dan misi tersebut. Jadi tentunya
visi dan misi IKAHI pun tidak jauh ya Ibu ya dari visi dan misi Mahkamah Agung, menciptakan hakim yang mempunyai profesionalitas yang tinggi, memegang teguh kode etik hakim yang kita ketahui mungkin harus adil, mandiri, jujur, profesional, ya, berdisiplin tinggi, seperti itu, rendah hati tentunya, menjunjung tinggi harkat dan martabat kita sebagai seorang hakim. Nah, seperti itu. Jadi atas landasan itulah maka pada tanggal 20 Maret 1953 berdasarkan beberapa pertemuan konferensi yang diadakan oleh hakim yang berada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur pada saat itu memang diadakan di Surabaya, maka tercetuslah dan lahirlah IKAHI ini yang kita sebut dengan Ikatan Hakim Indonesia. Seperti itu Ibu. Mungkin latar belakang sejarahnya seperti itu. Berarti di tahun 2022 yang ke 53 dengan 68 ya? Iya. Oke. 68 ya. 68 ya. 68. Oke, sudah. Kalau ibarat seorang setengah abad ya? Iya, sudah cukup tua ya Bu ya, sudah cukup tua. Baik, dengan kondisi dan usia yang sudah cukup tua ya, 68 tahun ya. Apa saja nih Bu yang sudah diberikan oleh IKAHI khususnya Kabupaten Tanah Laut ya. Kemudian dalam rangka hari ulang tahunnya ini ya, apa yang akan diberikan, yang telah diberikan atau yang sedang dilakukan nih oleh Ikatan Hakim ini? Oke. Secara nasional Ibu ya, kami sebagai hakim ya, profesi hakim sangat merasakan dampak positif sekali. Karena dengan adanya organisasi ini tentunya hakim-hakim Indonesia mempunyai wadah untuk menyalurkan apresiasinya. Betul ya sekali. Seperti itu. Dan tentunya nanti akan mempunyai konsekuensi, imbas dan dampak terhadap masyarakat secara luas. Khususnya di masalah kesejahteraan dan kedudukan hakim sebagai pejabat negara. Itu memang betul-betul sangat menjadi konsen dari IKAHI agar dapat bagaimana hakim ini mempunyai bisa mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang telah diatur oleh konstitusi ya, seperti itu. Sesuai dengan tugasnya yang sangat beresiko, beresiko, kemudian yang mutasi memang selalu sangat cepat ya, seperti itu. Jadi hak-hak secara keuangan yang sudah diatur dalam konstitusi didapatkan oleh hakim. Tujuannya sebenarnya sama sih ya, ketika pemerintah mencanangkan program melalui Menpan RB mengenai program reformasi birokrasi kita, khususnya sekarang semua institusi diharapkan bisa mencapai predikat WBK dan WBBM, diharapkan hakim-hakimnya harus bersih. Nah, seperti itu. Jadi kesejahteraan ini memang sangat mempengaruhi ya Ibu ya, untuk sebenarnya mutlak ya seperti itu. Jadi kita menuntut orang bersih, memang kesejahteraannya pun harus diperhatikan. Ya alhamdulillah pada saat ini kami sudah mendapatkan setidaknya memenuhi apa yang kita perlukan dalam pelaksanaan tugas. Nah, untuk Tanah Laut, kebetulan karena saya sebagai wakil ketua pengadilan negeri, otomatis saya menjadi ketua IKAHI cabang Plehari seperti itu. Jadi IKAHI ini tidak terpecah Ibu dari PA dan PN ya. Jadi satu, kalau misalnya di wilayah itu ada 2 peradilan, maka satu IKAHI-nya seperti itu. Iya, jadi bukan berbeda-beda. Sebanyak berapa orang nih Bu kalau boleh tahu hakim di Kabupaten Tanah Laut? Kalau dari PN ada 8 ya, kalau dari PA mungkin sekitar 20 ya Ibu ya, sekitar 20 orang seperti itu plus minus. Saya sendiri memang baru menjabat di bulan Februari tadi. Jadi memang untuk rapat-rapat IKAHI akan kita rencanakan, tapi tentunya dalam HUT IKAHI ini memang ada kegiatan yang biasanya sifatnya positif, seperti kita memberikan bantuan kepada masyarakat. Biasanya itu adalah instruksi langsung dari pengurus pusat di Jakarta ya, seperti itu. Berarti terbilang baru ya Bu ya? Baru berarti saya. Di Kabupaten Tanah Laut saya ya. Baru Februari berarti kurang lebih baru 1 bulan lebih mungkin ya. Baru tapi ulun orang lawas Ibu, karena saya adalah putra asli putra daerah. Begitu. Saya lahir di Kandangan 42 tahun yang lalu. Saya berdinas pertama kali alhamdulillah di PT Banjarmasin sampai 3 pengadilan. Kemudian saya bertugas juga sempat di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Kemudian
saya memohon bisa dikembalikan ke Banua untuk membangun bangunan, dan alhamdulillah saya meskipun tidak balik ke kandangan gitu ya, tapi tetap agak dekat ya. Iya, Banua kita Kalimantan Selatan gitu. Betul, Iya, Banua betul. kita Kalimantan Selatan. Iya, Bu, saya juga ingin menanyakan nih Bu ya. Kalau hakim kan sudah tahu ya memutuskan menyelesaikan perkara Bu ya. Namun untuk masyarakat tanah laut nih Bu ya, untuk lebih tahu, karena masyarakat tanah laut lewat ada gedung warna kuning, itu jadi pengadilan negeri Plehari, terus jadi apa saja sih Bu yang dilakukan kantor tersebut ya, apa saja dilakukan secara umum pengadilan negeri, karena masyarakat banyak juga yang belum tahu apakah itu yang apa gerak aktivitasnya gitu aktivitas ya. Mungkin topoksinya Bu ya dari pengadilan negeri. Apakah hanya sidang doang gitu, ataupun ada tugas lain. Iya, apakah di sana ada juga prodionya juga di sana? Betul ya. Baik, silahkan Ibu. Memang kalau secara core bisnis kita hampir 80% itu tentunya dari sistem peradilannya Pak ya. Jadi kita ada menyidangkan perkara perdata. Nah, perkara perdata ini ada perkara permohonan. Mungkin kalau misalnya pian mau ke pengadilan ulun tas salah akta kelahiran, ngaran ulun tas salah hurufnya. Nah, atau mau merubah ngaran pian dari Peri Setiawan jadi Peri Irawan. Jadi bahaya nanti pergi ke Jakarta dia. Sama Melinda ya. Nah, seperti itu. Jadi perkara permohonan contohnya seperti itu, ada gugatan biasa dan sekarang ada gugatan sederhana. Nah, mudah-mudahan nanti ke depannya kami bisa diberikan kesempatan seperti ini lagi untuk mengenalkan produk layanan kami ya Pak ya, khusus terkait itu. Nah, lalu ada perkara pidana ya biasa ya Pak ya, mungkin masyarakat tahu ada perkara pidana biasa, perkara pidana anak, ada juga tilang ya. Perkara tipiring mungkin sering lihat Pak Satpol PP atau yang mengamankan pelaku pedagang miras ya. Nah, sering kita sidangkan itu juga di PN. Nah, seperti itu. Kemudian selain itu juga kita ada pelayanan surat keterangan surat keterangan yang tidak dipidana, pilot, ya tidak punya kewajiban dengan pihak lain dan sebagainya, tidak dicabut hak politik, itu juga kita melakukan pelayanan. Jadi pelayanan kita di Plehari, Pengadilan Negeri Plehari ini semuanya sudah terintegrasi dalam pelayanan satu pintu ya Pak ya. Jadi di situ ada pelayanan pidana, pelayanan perdata, kemudian hukum dan umum ya seperti itu, dan petugas kami siap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kalau ditanya kegiatannya sebenarnya banyak sih Pak, karena kita punya beberapa inovasi juga nih sebenarnya kita emang kebetulan mau memperkenalkan lebih dekat lagi kepada masyarakat ya. Kalau kita itu punya sinar ya, sinar itu mudah-mudahan saya nggak salah nih ya, sistem informasi pidana terpadu. Nah, jadi kalau Pak Polisi atau dari pihak kejahatan mau mengajukan perpanjangan penahanan tuh nggak perlu datang lagi Pak. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah menggunakan sistem aplikasi seperti itu yang sifatnya IT ya Bu ya, karena kita menuju peradilan modern. Jadi apa-apa kita sudah menggunakan aplikasi. Kemudian juga SIPADU ya, sistem informasi perubahan data kependudukan. Nah, ini sebenarnya juga didukung sekali sama IKHI, karena tentunya kan hakim-hakimnya adalah anggota IKHI. Jadi kami berharap di dalam bulan Maret dan April ini kami bisa memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, Pak, seperti itu. Jadi ini juga merupakan agenda IKHI juga. Kita akan bersidang perkara permohonan mengenai perbaikan akta kependudukan itu langsung di tempat, artinya di luar gedung pengadilan. Jadi nanti kita bekerja sama dengan pemerintah daerah, kita akan melaksanakan sidang misalnya di kecamatan, di kantor desa seperti itu. Nanti masyarakat mengajukan permohonannya pada saat itu kita sidangkan dan mereka pulang langsung bawa akta kependudukan. Bagus. Jadi tidak perlu bolak-balik. Lebih simpel, lebih mudah ya. Jadi lebih cepat juga, lebih hemat. Betul. Jadi sangat menghemat waktu, biaya, tenaga seperti itu. Jadi kita lebih mendekatkan pelayanan kita kepada masyarakat seperti. Nah, ini sepertinya yang memang menjadi concern kami di 3 bulan ini untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, dan juga pemberian surat keterangan sintesa. Nah, sintesa ini juga salah satu inovasi kita. Jadi sintesa ini ada permohonan era terang melalui aplikasi era terang Mahkamah Agung, tapi ditempatkan di desa.
Jadi masyarakat juga tidak perlu Ibu datang ke kantor pengadilan, nanti mereka akan dapat mendaftarkan, kemudian mendapatkan produk juga di kantor desa atau kecamatan. Nah, seperti itu. Jadi kami mendekatkan pelayanan yang jauh itu langsung menyentuh masyarakat, diharapkan ini memberikan kontribusi besar ya untuk pengguna layanan dari pengadilan ya. Iya, banyak sekali sebenarnya ya Bu ya. Iya, banyak sih Bu kalau mau. Mudah-mudahan nanti di lain waktu kita akan betul sekali. Bersedia dari pengadilan. Yang pasti masyarakat sudah tahu tuh Bu ya. Iya, secara apa itu ya? Besarnya tadi seperti itu ya. Jadi masyarakat kita sudah punya pengetahuan ya, apa sih aktivitasnya di situ. Nah, seperti itu yang dijelaskan Ibu Nanda tadi. Baik, Bu Nanda, berhubungan saya kembali ke IKHI ya Bu ya. Berhubungan dengan hari jadinya IKHI, di mana kita tahu Bu bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini ya, negara kita kan secara umum terdampak oleh COVID-19. Sampai saat ini mungkin kita masih merasakan, meskipun agak melandai, tapi sepertinya kondisinya masih fluktuasi turun naik seperti itu. Nah, tentu ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, menurunnya pendapatan, hilangnya usaha dan lain-lain. Hal ini juga akan mendorong banyaknya kasus-kasus kejahatan yang pastinya akan nyampe juga ke pengadilan gitu ya Bu ya. Betul. Nah, adakah upaya pencegahan dari IKHI ini berkaitan dengan itu ya, untuk membentengi masyarakat agar masyarakat kita yang terdampak dari COVID ini begitu tidak terlalu menderita gitu ya. Iya, seperti itu Bu, dalam rangka hari jadinya IKHI ini. Iya. Memang COVID merupakan salah satu isu besar ya Bu ya, bukan hanya Indonesia, tapi mendunia, dan bukan betul. Hanya kita masyarakat secara luas, tapi kita juga hakim merasakan dampak dari hal tersebut ya. Tentunya karena kita bekerja itu kan kita dalam satu sistem ya. Kalau hakim itu terbatas, hanya kemungkinan bertemu dengan masyarakat itu ketika ada kegiatan sifatnya sosial atau akademik ya, penyuluhan seperti itu. Biasanya sih kami kalau melakukan penyuluhan ya, alhamdulillah apabila kita bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memberikan materi-materi terkait dengan tindak pidana, kemudian imbasnya dan segala macam. Tapi tentunya kami sebagai hakim, khususnya mungkin saya ya sendiri, di setiap persidangan kami selalu menyampaikan bahwa kondisi apapun tidak akan menjadikan alasan kita untuk melakukan suatu kejahatan ya Ibu ya, karena semua itu terdampak. Dan hal ini memang kami betul tekankan kepada para pelaku, khususnya para residip, bahwa kita itu dalam masa sulit ya, ketuklah hati, bukalah hati, bahwa hal ini ibaratnya orang sudah jatuh tertimpa tangga, kemudian ketika kamu ambil sepeda motornya sebagai alat mata pencaharian dia misalnya seperti itu. Nah, itu sebenarnya yang hakim-hakim lakukan dalam keseharian, itu disampaikan langsung kepada para pelaku. Tapi tentunya kepada masyarakat umum ya, kami sebagai ASN yang bersih dari korupsi ya, tentunya kami siap sedia untuk memberikan pelayanan yang betul-betul bersih. Artinya tidak ada pungli, tidak ada gratifikasi. Jangankan di masa sulit, di masa umum saja hal seperti ini kan tidak dibenarkan. Nah, itulah kampanye-kampanye yang kami lakukan Ibu dari IKHI sendiri untuk mendukung program pemerintah, dan kami rasa semakin kesini ASN kita bersih ya dari KKN ya, tentunya akan memberikan efek positif kepada masyarakat. Kalau kegiatan sosial ya kita akan terus lakukan. Biasanya kami memberikan berupa apa tuh Bu? Sumbangan, sembako seperti itu ya. Biasanya IKHI melakukan itu. Biasanya sasarannya kepada masyarakat sekitar Ibu. Biasanya seperti itu. Kami lakukan setiap tahun. Biasanya 3 tahun terakhir sih kalau dari IKHI kami rutin melakukan hal itu. Itu memang petunjuk dari PP IKHI pusat ya, pengurus pusat IKHI seperti itu. Hakim-hakim ini kan biasanya memang tadi seperti Ibu sampaikan kan bergulirnya nih se-Indonesia ya Bu ya? Iya betul. Se-Indonesia dan memang coba tanah laut aja di pengadilan negerinya hanya ada 8 orang ya, istilahnya kurang lebih 20 lah untuk Kabupaten Tanah Laut, dan ini tidak
tidak orang yang menetap ya Bu ya di tanah laut. Betul. Lalu untuk tanah laut sendiri Bu, adakah hakim senior yang memang orang tanah laut begitu yang sampai pensiun ada di tanah laut gitu. Nah, mungkin kaitannya dengan IKHI ini ketika adanya hari jadi mungkin ada sowan gitu ya atau gimana gitu dengan si hakim senior yang ada di tanah laut, ada ya Bu? Tidak ada ya, sepertinya tidak ada. Iya. Kalau untuk tanah laut sepertinya tidak ada, tapi menurut pengalaman saya sebagai pengurus IKHI, karena kita berpindah ya Bu ya, biasanya kalau ada yang sudah purna di suatu tempat tentunya kita akan, jangankan untuk acara-acara IKHI, bahkan kadang bukan non IKHI, acara kantor pun kita biasa melibatkan para purna seperti itu. Kalau beliau berkenan, kalau ada gitu ya di suatu daerah dan berkenan, yang jadi permasalahan ini memang langka banget gitu. Dan saya pikir itu memang kalau untuk purna ASN dari pengadilan banyak, kayak orang misalnya kayak staf atau panitera pengganti jurusita yang asli orang pelihari mungkin banyak ya Bu, tapi kalau atau hakim sendiri makanya itu. Jadi hakim ini Bu, kalau di masyarakat ya, kalau menurut pengamatan saya, kita sering juga bergaul dengan masyarakat, berbincang-bincang juga dengan masyarakat. Kayaknya memang bukan menjaga jarak sih ya, tapi memang masyarakat sedikit agak dengan para hakim gitu ya, tidak terlalu akrab, tidak begitu sering ketemu, tidak kena. Nah, mungkin dari dulu nih sebenarnya ya sampai dengan sekarang ini apakah memang ada aturannya dari atasnya sana gitu ya, agar hakim membatasi komunikasi pergaulan gitu ya, pergaulan, mencegah hal-hal yang mungkin mungkin seperti itu. Kong-kali-kong ya mungkin perlu kita sampaikan kepada masyarakat kita ya, agar mereka juga mengetahui seperti itu. Ya, betul. Sebenarnya kita dalam profesi hakim itu diatur ada 10 kode etik yang saya sebutkan tadi Ibu ya, 10 butir kode etik. Memang di dalam butir-butir kode etik itu mengatur kehidupan hakim di dalam organisasi, di dalam pekerjaan dan juga kehidupan pribadinya. Nah, ini memang kembali kepada tergantung kepada hakim, karena kita harus betul-betul menilai apakah dalam suatu hubungan sosial, apakah kemudian kita mempunyai indikasi nanti berbenturan kepentingan. Nah, seperti itu memang yang harus dijaga. Namun betul. Kalau melihat ya, kita sekarang mentang-mentang misalnya hakim nggak mau misalnya ikut kegiatan di lingkungan, nah seperti itu juga keliru, karena kita harusnya bisa menjadi contoh. Nah seperti itu. Jadi sebenarnya mungkin itu hanya kesan ya Ibu. Saya mengharapkan hakim sekarang lebih egaliter lagi, ya lebih membaur lagi, dan sebenarnya lebih memperkenalkan citra kita sebagai hakim Indonesia sekarang itu yang seperti apa. Ya, selain menjalankan kita ingin mewujudkan peradilan agung, tapi kita juga modern. Nah, modern ini kan dalam arti luas ya, seperti kita sering menggunakan, sekarang aja kita publikasi kan menggunakan sosial media ya Bu ya, itu kan menunjukkan bahwa hakim pun sekarang sudah terbuka tentang kegiatannya. Jadi kalau misalnya masyarakat mau lihat kami nih, bisa lihat di Pengadilan Negeri Plehari Instagramnya ya, Facebooknya ada, kanal YouTube-nya ada. Jadi semua kegiatan kita hakim pun ada di sana. Nah, jadi masyarakat bisa tahu, oh ternyata Pak Hakim tuh kerjaannya tuh begini ya setiap hari, seperti tidak hanya sidang, misalnya bisa Ibu Ketua Pengadilan juga kegiatannya banyak ternyata untuk masyarakat tanah laut. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya lebih terbuka lagi untuk semua kegiatan, memang untuk menilai tadi apakah kita ada benturan kepentingan, memang kembali kepada pribadi hakimnya. Ya memang ya, untuk masyarakat saja Ibu ya, mungkin kalau lihat kantor pengadilan negeri dan juga para hakim itu stigmanya yang memang sangat ekstrim ataupun juga sangat menyekamkan kalau yang masuk ke situ jadi seakan sebuah hal yang menakutkan. Jadi bagaimana mau ketemu Ibu Nanda aja padahal banyak yang di sana ya. Betul. Jadi bagaimana mungkin selama ini mungkin ada campaign dari pengadilan negeri atau para hakim yang merubah hal tersebut stigma tersebut yang jadi itu tadi kami memang sudah disarankan oleh Mahkamah Agung untuk lebih terbuka dalam hal informasi. Jadi kalau masyarakat mungkin stigmanya lihatnya gitu. Jadi kita kalau ketemu hakim tuh
pikirannya kayak mau dijatuhi pidana gitu. Iya. Padahal Salah kagak Bu. Ini kalau melihat hakim gitu, nih akan berapa bulan, akan berapa tahun. Iya, seperti itu. Atau misalnya kalau orang berperkara perdata tuh datang dengan wajah cemberut dan sebagainya. Kita mengharapkan sebenarnya banyak program. Contohnya saja kita mempunyai kalau dalam penyelesaian perkara perdata Pak ya, kita contohkan saja kita punya mediator handal. Jadi kita mengharapkan sih kalau perkara perdata itu bisa didamaikan. Artinya kita apa nih? Kita nih yang menolong masyarakat untuk mendamaikan perkara mereka. Jadi kalau bisa orang pada mediasi perdamaian ya. Betul, mediasi perdamaian. Jadi kalau misalnya orang datang dalam wajah kurang nyaman, pulang dalam keadaan senang kan seperti itu. Nah, jadi hal-hal seperti itu memang kami ingin merubah stigma masyarakat tentang pengadilan image itu pengadilan seperti itu. Padahal kan banyak hakim itu layanan-layanan menakutkan gitu ya, nggak perlu ditemani. Nanti diputuskan kalau ditemani, diakrabin gitu ya. Padahal kita sebenarnya memberikan layanan ya Pak ya, layanan, dan itu adalah bentuk pengabdian kami sebagai hakim. Kalau bisa kita yang lebih kekeluargaan gitu ya, layanan yang lebih kekeluargaan. Iya. Dan sekarang pun kalau berurusan di pengadilan kan petugas PTSP-nya cakep-cakep dan cantik-cantik. Ini contohnya dan ramah-ramah ya Pak ya. Kita sudah ada SOP-nya. Jadi ketika menerima layanan dari pengguna layanan datang, kita menerimanya tentunya harus dengan 5S. Nah, senyum, salam, sapa. Betul sekali. Gitu ya Mas ya. Iya. Ya, jadi mungkin bagi masyarakat jangan salah pikir lagi ya Bu ya. Sekarang merubah image kita betul sekali. Pengadilan negeri. Iya, bahkan ojol aja untuk ngantar surat memang malas banget dari situ. Iya, malas banget. Iya, kalau bisa di luar kandang aja. Di luar kandang aja. Gimana gitu? Kan bersih-bersih. Iya. Ntar kan gitu ya. Kayak ada keramat zona keramat gitu ya. Ada zona keramatnya gitu di lingkungannya seperti itu. Bahkan ini saya lupa Bu. Bahkan kita punya sebenarnya pos bantuan hukum di pengadilan. Jadi pos bantuan hukum itu memberikan layanan kepada masyarakat yang kurang mampu Pak. Jadi kalau misalnya masyarakat ingin misalnya minta ada di pengadilan ya Bu ya? Ada di pengadilan. Itu kerjasama kita dengan pihak ketiga ya, organisasi advokat. Jadi siapa masyarakat yang mau membutuhkan advice ya, nasihat, masukan terkait dengan konsultasi seperti itu, silahkan datang seperti itu. Jadi kita terbuka sebenarnya untuk memberikan layanan-layanan kepada masyarakat. Jadi masyarakat kita perlu merubah image ya, bahwa para hakim ini sebenarnya bukan tipe insan yang menakutkan seperti itu ya. Mereka juga hakim juga manusia ya. Jadi bukan hanya rocker manusia ya. Iya. Apakah ini juga mendasari Bu jadi ketua pengadilan, wakil ketua perempuan itu, apakah itu mendasari juga? Iya. Biar sudah tidak kesannya itu mungkin. Yes. Maybe. Iya. Masyarakat kita harus merubah image ya, bahwa pengadilan kita itu, pengadilan negeri kita itu ya adalah satu wadah yang memberikan banyak sekali layanan ya. Jadi bukan hanya pada persidangan begitu datang langsung disidang, begitu ada perkara langsung disidang. Tadi disampaikan oleh Ibu Nanda, ada mediasi perdamaian juga dilakukan ya. Kemudian ada juga untuk konsultasi melalui pos bantuan hukumnya ya, dan lain-lain. Jadi masyarakat kita harus memahami ini semua gitu ya. Nah, kemudian juga kenapa hakim dianggap oleh masyarakat begitu menjaga jarak dengan masyarakat di sekitarnya. Tadi juga disampaikan oleh Ibu Nanda bahwa hakim memang mempunyai kode etik. Ada yang harus dijaga mereka ya, agar tidak berbenturan dengan masyarakat. Karena bagaimanapun juga ketika kita terlalu akrab ya, piring sama gelas saja bisa bersenggolan gitu ya. Nah, jadi itulah yang dijaga oleh para hakim ya, agar mereka benar-benar nanti dalam memutuskan sebuah perkara, dalam menangani sebuah perkara, mereka memang benar-benar dapat profesional dan mandiri. Jadi seperti tapi itu. Bukan berarti menjauh dari masyarakat. Bukan berarti ya. menjauh dari masyarakat. Tadi sampaikan Ibu Nanda juga bahwa terhadap hal-hal yang berbau sosial ya, mereka akan siap untuk membaur dengan masyarakat. Ya. Cuman ada hal-hal lain yang memang harus dijaga. Jadi seperti itu ya. Para pendengar setia Radio Tuntung Panang FM, Anda yang ingin bergabung, silakan masuk di line telepon kita di 0811 5012 304 ya. Jangan dilewatkan kesempatan kita pada hari ini. Ini tidak
setiap hari loh ya, seminggu sekali juga jarang nih ya. Ketua atau wakil ketua pengadilan bisa hadir di Studio 1 Tipe FM untuk berbincang-bincang dengan kita. Iya, ya. mungkin Jadi ada mungkin ada yang ditanyakan, ada atau ada hal sengketa atau bagaimana, bisa langsung ditanyakan. Gitu ya. Iya, betul sekali. Iya. Ya Bu, ini kan ada lagunya Bu, Pak Hakim dan Pak Jaksa. Jadi selama ini sinergitas dengan kejaksaannya bagaimana nih Bu? Bagus sekali, ya, bagus sekali. Memang karena masa pandemi COVID ini kita juga sudah ada mempunyai peraturan dari Mahkamah Agung. Jadi sidang untuk perkara pidana dilaksanakan secara telekonferensi ya Pak. Jadi online. Iya. Ya seperti itu. Namun tidak menutup kemungkinan untuk perkara-perkara yang sifatnya khusus sekali seperti itu bisa kita laksanakan tetap dengan offline, namun kayak korupsi misalnya ya. Kalau ya sifatnya khusus itu tergantung dari keputusan majelis dan koordinasi dan kejaksaan. Jadi selama ini alhamdulillah baik ya dan lancar. Juga pihak kejaksaan juga sangat konsen untuk melaksanakan persidangan secara online dengan menyiapkan segalanya ya Bu ya, masa terdakwanya, saksinya dan semua bisa dilaksanakan tepat waktu tanpa untuk memberikan kepuasan untuk semua penggunanya seperti itu. Artinya meskipun dalam kondisi sidangnya online, tetapi tetap memenuhi aturan-aturan yang berlaku dan tidak mengesampingkan ya prinsip-prinsip pokok dari persidangan itu ya. Jadi masyarakat kita juga perlu mengetahui begitu ya tentang peradilan online ini ya, karena ini kan termasuk baru ya Bu ya, termasuk hanya beberapa 3 tahun terakhir ini Bu nih paling ya adanya itu. Kemudian pendaftaran perkara juga melalui online seperti yang e-court ya. Iya, itu juga. Nah, itu juga perlu diketahui oleh masyarakat kita. Karena begini Bu, ada yang masyarakat kita yang memang belum tahu perkara saya ini kan, tiba-tiba kok ada putusan gitu. Dia tidak tahu ternyata ada bahwa yang kemarin dihubungi itu tuh sidang online gitu. Iya, betul. Iya, jadi masyarakat kita juga perlu mengetahui ya, perlu membuka wawasan ya tentang sidang online ini agar. Padahal saya belum ke pengadilan Bu ya katanya ya. Iya, belum. Padahal saya belum katanya, tapi sudah. Iya, saya juga bingung. Tidak ada sidang Bu, ya tiba-tiba ada putusan. Loh, kenapa begitu? Dari mana memutuskan gitu ya? Ada yang bilang seperti itu. Ada yang bilang. Iya, tidak ada sidang Bu, tiba-tiba diputuskan aja gitu. Nah, padahal sidangnya kemarin online, dia nggak ngerti Bu. Ya betul. Ya memang ya terkadang terkendala dengan kondisi masyarakat juga ya Bu ya. Dikira video callan aja. Ya, sudah semua masyarakat paham tentang IT juga ya, keterbatasan mungkin juga jaringan internet dan sebagainya. Namun tentunya kita dari pengadilan ya, hakim khususnya selalu menjaga bagaimana prinsip-prinsip hukum acara itu dapat terselenggara meskipun persidangannya online. Iya, itu untuk pidana. Tapi kalau untuk perdata memang kita sudah ada peraturan baru dari Mahkamah Agung, pendaftaran ya melalui aplikasi e-court itu. Jadi dari pendaftaran, pembayaran, pemberitahuan, panggilan ya itu melalui elektronik atau by email ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk penggunanya, kalaupun masyarakat masih kurang paham mengenai e-court, bisa langsung datang ke pengadilan. Kami ada petugas atau pojok e-court yang siap membantu masyarakat memberikan penjelasan, termasuk membantu masalah pendaftarannya, seperti itu. Oke, baik Bu. IKHI ini secara terpisah dengan pengadilan dan bankumnya gitu ya, secara terpisah. Apa nih Bu yang spesifik diberikan oleh IKHI ini Bu untuk masyarakat kita? Sebenarnya namanya organisasi profesi memang tujuan utamanya memang kita kepada intern kami ya Bu ya, tapi nanti efeknya tentunya akan kepada masyarakat luas. Kalau melihat misalnya kita dalam hal ini, kami dari IKHI tentunya selaras dengan visi misi Mahkamah Agung bahwa menjaga bagaimana hakim ini dapat melaksanakan prinsip-prinsip peradilan, kemandiriannya sebagai hakim dan sebagainya, dan kami sudah banyak berkontribusi terhadap laporan-laporan masyarakat terkait dengan pelaporan-pelaporan masyarakat kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung. Tentunya PPIKHI atau pengurus daerah IKHI konsen apabila ada hal seperti itu.
melakukan pendampingan, memastikan bahwa proses nanti dapat terselesaikan dengan baik dan keluhan-keluhan masyarakat itu dapat teratasi dengan baik. Karena namanya kita badan peradilan Ibu, bahkan ada putusan yang kurang sesuai saja dengan hati masyarakat, kita bisa dilaporkan. Nah, jadi pelaporan-pelaporan ini apakah nanti ke depan betul-betul merupakan pelanggaran kode etik atau tidak, ya PPI, pengurus IKHI juga konsen terhadap itu. Imbasnya tentunya terhadap kepuasan masyarakat nantinya. Seperti itu. Meskipun artinya secara langsung tidak bersentuhan dengan masyarakat, tetapi mempunyai imbas ya terhadap kepentingan masyarakat. Betul sekali Bu, ada terhadap laporan-laporan masyarakat yang berkaitan dengan misalnya perilaku hakim dan lain-lain. Kemudian juga melihat kasus-kasus yang terjadi gitu ya, berkenaan dengan upaya-upaya hakim yang mungkin tidak memuaskan pada masyarakat dan lain-lain ya. Tapi ketika IKHI ini melakukan pembinaannya di interennya ya pada hakim-hakim, secara tidak langsung akan memberikan peningkatan kualitas pelayanan, betul kepercayaan juga terhadap masyarakat. Nah, seperti itu ya. Jadi diharapkan nih masyarakat kita nih tidak merasa takut. Ya kan ya, tidak merasa takut berhubungan berkomunikasi atau berinteraksi atau berurusan dengan hakim gitu ya. Jadi jangan sampai kita nanti tidak dapat menyampaikan aspirasi kita, aspirasi kita. Ada ketakutan yang berlebih sampai tidak bisa berkata-kata. Sekarang memang eranya berbeda ya Bu, dari zaman kita dulu ya, apalagi saya awal-awal menjadi hakim. Sekarang era masyarakat itu terbuka dan mereka berpikiran kritis. Dan hakim itu harus siap menghadapi tantangan seperti ini. Iya, betul. Seorang hakim itu di persidangan tentunya ada aturannya. Orang misalnya kita mengeluarkan suara keras saja itu bisa dikritisi, seperti itu, atau bahkan mungkin seorang hakim marah misalnya seperti itu pun bisa dikritisi. Nah, kita harus terbuka melihat hal-hal yang seperti ini dan itu menjadi masukan bagi kami, karena sistem pelaporan kami pun, sistem pelaporan pengaduan pun sudah terbuka ya Pak untuk pengadilan. Jadi masyarakat sekarang tinggal buka aplikasi Siwas terhadap perilaku hakim, sudah langsung ke Mahkamah Agung dan Badan Pengawas Pernyataan. Itu betul Bu. Jadi kita ada aplikasi namanya Siwas. Jadi masyarakat bisa memasukkan pengaduan di situ di situ, atau apa yang mereka temui atau ada yang datang ke kita misalnya komplain. Ini misalnya kok sidangnya lama dan lain sebagainya. Nah, kita harus siap menghadapi, selalu ditunda atau apa gitu apa seperti itu. Nah, ada keluhan seperti itu, kita harus siapkan Pak. Bagaimana penjelasan hakim sebagai pelaksana persidangan. Nah, seperti itu. Jadi mungkin pendidikan hakim yang sebelum menjadi hakim ini luar biasa juga ya godokannya Bu ya. Karena mengatasi manusia yang berbeda-beda itu bagaimana ya Bu ya. Jadi orang begini-begini ya. Deraan masyarakat yang begitu keras terhadap hakim. Betul sekali ya. Penuh dengan apalagi kalau warga aja ada. Kaliku, tapi bukan laki-laki di dalamku. Ya mungkin Bu selama ini di pengadilan negeri maupun juga di rekan-rekan hakim ya. Rekan-rekan hakim mungkin apakah mungkin ada sedikit dibuka ada kendala yang begitu luar biasa selama ini Bu yang terjadi bagi para pencari keadilan atau yang mungkin mereka ada yang bersentuhan dengan masalah yang gitu. terjadi di pengadilan negeri selama di Tanah Laut ini? Perkara-perkara menarik perhatian ya tentunya pasti ada ya Pak ya, menarik perhatian. Ini kembali lagi karena saya belum lama di sini ya, jadi saya tidak bisa flashback. Tapi tentunya perkara-perkara menarik perhatian itu ada, ya, dan itu menjadi konsen kita biasanya untuk perkara-perkara yang menarik perhatian. Para hakim itu harus rutin melaporkan perkembangan penanganan perkara kepada pimpinan, khususnya Ibu Ketua Pengadilan ya, seperti itu. Jadi untuk memonitor, karena perkara menarik perhatian ini sangat rawan resiko huru-hara, orang datang, seperti demonstrasi, gitu ya. Itu kan biasanya kalau pengalaman, tahun, betul, nah seperti itu. Kalau pengalaman
misalnya saya ya sebagai seorang hakim ya tentunya saya pernah melewati masa-masa itu yang orang datang beramai-ramai. Selama jadi hakimnya Bu ya, iya, di demo gitu ya. Di demo atau orang tidak atau bahkan memberi dukungan kepada kita. Itu macam-macam Pak. Jadi respon masyarakat itu bermacam-macam. Ada yang memberikan dukungan kepada kita, mereka datang, ada yang marah huru-hara. Banyak beberapa pengadilan yang pernah mengalami kerusakan karena ketidakpuasan masyarakat. Nah, dan itu tentunya IKHI ya itu memberikan pembekalan yang cukup untuk hakim. Yang penting kita sebagai hakim itu harus pegang teguh hukum acara. Betul. Kalau itu dipegang teguh, ibaratnya kitabnya kita seperti itu, kita ya. Insya Allah tidak akan menjadi masalah di kemudian hari. Kuat ya. Apapun misalnya orang respon wajar Pak. Jadi kita itu memang resikonya bahkan ada saya punya pengalaman teman ya yang harus mutasi karena respon masyarakat yang negatif karena akhirnya merasa terancam jiwanya. Itu ada, itu terjadi. Jadi itu suka dukanya hakim ya seperti itu, dan resiko pekerjaannya hakim ya seperti itu. Ada orang tidak suka, bahkan ketika awal-awal mungkin saya jadi hakim entah kenapa nomor handphone bisa bocor, kemudian ada yang menelpon gelap. Nah seperti itu wajar Pak sebenarnya, sampai mengharuskan kita ganti nomor. Nah seperti itu harus. Jadi kalau punya teman hakim mungkin nomornya sering ganti-ganti Pak. Seperti itu. Lika-likunya Bu ya. Salah satu suka-dukanya. Jadi memang luar biasa ya profesi hakim ini ya. Memang sangat rawan, sangat ya gitu ya. Karena sama bersentuhan ya. Iya, nampaknya ada yang bergabung nih Bu ya. Baik. Kita gabung. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini Mas? Bu Batu Ampar. Oh, Batu Ampar. Pak Arianto ya. Oke, Pak Ahar. Oke, apa kabar nih Pak Ahar? Sehat ya? Bagus nih, baik Bu. Jadi gini, Ibu Hakim Wakil ya, saya baru membuka radio soalnya nih. Oke, Wakil Ketua Pengadilan Ibu Hakim ya. Ibu Mituntung Pandang nih, moga-moga betah di tanah laut. Terima kasih. Iya. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan Bu. Per hari ini kasus apa Bu yang menonjol? Dominan ya. Kasus-kasus apa yang menonjol? Per hari ini pidana kah atau perdatanya berapa gitu? Mungkin itu aja Bu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di tanah, terima kasih. Kalau di tanah laut memang perkara yang dominan itu narkotika ya. Kalau untuk perkara perkara pidana ya, saya memang melihat dulu mungkin beberapa tahun yang lalu ketika saya bertugas di Kalimantan Selatan, tapi di pengadilan negeri yang berbeda tentunya kecenderungan narkotika mungkin di sini termasuk tinggi. Betul. Kalau di pengadilan-pengadilan lain itu obat ya Bu, kita orang Banjar itu kan yang kayak dextro ya seperti itu, obat keras ya seperti itu. Kalau di Plehari saya lihat ini perkara narkotika yang lumayan. Memang karena kondisi geografis apa ya? Geografis kita kan kota transit gitu ya, yang dari kabupaten Kota Baru, darat, laut, sungai. Darat, laut, udara dan kepolisian. Iya, memang betul sekali. Jadi memang tapi memang ya harus mendapatkan konsen dari kita para penegak hukum untuk mencari akar masalahnya di mana seperti itu. Kalau secara keseluruhan saya memang belum bisa mengambil kesimpulan apakah yang disidangkan di Pengadilan Negeri Plehari ini apakah mereka hanya sebagai pemakai, kemudian perantara, kurir, tapi bandar besarnya apakah ditemukan atau tidak? Nah itu belum sampai ke sana memang. Tapi rata-rata kalau melihat kondisi Plehari, kalau kita samakan atau dengan pengalaman saya sebelumnya sebagai kota-kota transit itu memang kecenderungan seperti itu. Jadi orang mengambil mungkin di daerah lain seperti itu ya, kemudian pengguna ada di sini, kemudian perantara yang banyak. Nah seperti itu. Tapi yang bandarnya ini menjadi PR. Nah seperti itu. Jadi diharapkan kedepannya pemahaman masyarakat tentang bahaya narkotika itu juga perlu ya Pak ya, karena dan ancaman hukumannya kan tidak main-main ya sekarang. Betul Bu. Tidak ada alasan lagi, artinya kedetahupan. Dan ini apakah masyarakat mau mengorbankan mungkin, mohon maaf ini kurir kan biasanya dikasih upah itu berupa uang tapi berupa memakai juga ada. Apakah harus mengorbankan diri harus 4 tahun 5 tahun dipidana hanya untuk
seperti itu memang sering kami sampaikan juga ya, bekerja sama dengan pihak kepolisian, tolong di penyuluhan lagi kepada masyarakat karena mereka yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Betul, agar mereka menyadari betul gitu ya. Jadi bukan hanya nikmat sesaat, mau dikasih uang banyak gitu cuma sesaat. Iya. Tapi nanti habis uangnya banyak, soalnya mendekam. Nggak bisa usaha lagi. Iya. Dan pasti mungkin ini jadi PR stakeholder terkait semuanya Bu ya, dan bukan hanya BNNK ya. Dan minggu depan kita talkshow-nya bersama BNNK. Jadi pas banget ya. Jadi pas nanti akan nyambung nih catatan kita masih ya. Oke, baik Bu, kembali kita ke IKHI ya. Tentu organisasi ini kan di samping memberikan pembinaan kepada anggotanya, tentu juga ketika anggotanya memiliki prestasi ya tentu ada semacam reward gitu ya Bu ya. Mungkin bisa bercerita Ibu pengalaman pribadi, mungkin ada prestasi, ada reward, ada apa gitu. Selama berapa tahun Bu jadi hakim? Saya masuk Mahkamah Agung 2003 ya. Wow, cukup lama. 2003 ya. Oke. Kalau reward itu diberikan memang langsung oleh Mahkamah Agung ya Bu ya. Jadi tentunya kita dalam penjaringan hakim sekarang sudah prosedurnya sudah jelas dan tidak sembarangan. Orang bisa mendaftar sebagai hakim kan seperti itu. Dan sekarang persaingan lebih ketat karena kalau saya melihat kualitas hakim sekarang itu luar biasa. Kami punya 6 orang hakim di Pengadilan Negeri Pelihari yang luar biasa. Jadi mereka sangat, kalau melek secara hukum bagus ya, tapi melek juga teknologinya. Jadi inovasi-inovasi yang kita kembangkan itu banyak dikembangkan oleh para hakim muda, Bapak Ibu. Jadi kita bangga Tanah Laut bisa punya para hakim muda yang siap memberikan inovasi pelayanan. Sama Bu di penyiar juga begitu penyiar muda yang banyak inovasinya. Jadi kalau penyiar tua ngikut aja gitu. Kan ide kreatifnya kan banyak gitu. Dan IKHI tentunya beri apresiasi ya Ibu ya dalam hal ini. Kalau misalnya reward itu memang langsung dari Mahkamah Agung. Mahkamah Agung di Pusdiklat Mempin ya yang generasi emas, kami punya generasi emas. Jadi di situ tidak hanya hakim sih sebenarnya, aparatur Mahkamah Agung juga mempunyai kesempatan untuk menjadi generasi emasnya Mahkamah Agung. Ada rewardnya di sana. Kemudian kalau secara jabatan ya tentunya dalam penjaringan pimpinan itu juga melalui proses-proses Mahkamah Agung memberikan reward kepada yang berprestasi, diberikan tempat yang apa misalnya diingini, mungkin kayak ulun orang Banjar, ulun yang dikembalikan ke Banjar ada sedikit anunya ya. Iya, karena kan tidak semua atau kenaikan pangkat secara otomatis atau gimana gitu ya. Itu pilihan pangkat pilihan ya Bu. Ada rekan-rekan hakim yang bersedia ditempatkan di daerah terpencil. Ini mohon maaf juga Pak, banyak juga. Pengadilan baru ya, pecahan seperti itu yang baru dibuka ya. Daerah-daerah baru ya. Betul seperti itu. Kalau boleh tahu mungkin indikator rewardnya Bu, apa ya maksudnya? Kalau saya sih pengalaman saya penempatan sih. Penempatan ya. Betul. Penempatan tadi ya, kenaikan pangkat secara spesial. Enggak mungkin ukuran jadi mendapatkan reward itu Bu. Iya, karena tadi ada kepuasan masyarakat gitu ya. Kepuasan masyarakat prestasi biasanya prestasi itu biasanya diukur begini Pak. Jadi Mahkamah Agung kan mempunyai badan pelatihan. Nah, misalnya orang-orang berprestasi ada catatannya. Jadi baik setiap tahapan pelatihan maupun ketika kita penjaringan atau misalnya nih kita bertugas di suatu pengadilan itu mendapatkan prestasi. Nah, itu juga menjadi catatan. Misalnya berhasil mendapatkan predikat PBK, akreditasi. Nah, itu menjadi catatan untuk hakimnya seperti itu. Jadi ini indikatornya. Apalagi menyelesaikan kasus besar mungkin Bu ya. Dan banyak yang puas gitu ya. Nah, itu kan reward yang luar biasa juga. Dan tidak gampang-gampang loh ya ketika menghadapi sebuah. Sebenarnya sebagai seorang hakim itu reward terbesar itu adalah respon masyarakat. Makanya itu artinya kepuasan masyarakat gitu ya. Betul. Saya pernah menyidangkan suatu perkara pada saat itu. Perkara tersebut ternyata memberikan kepuasan kepada masyarakat di daerah kepada banyak orang. Pada saat itu mereka mengirimkan karangan bunga kepada kami majelis hakim itu hampir 25. Wow. Dari masyarakat ya, murni dari masyarakat, dan itu luar biasa rewardnya bagi kami. Kami merasanya bahagianya luar biasa. Betul. Tapi tidak harus seperti itu ketika kita bisa memberikan putusan yang ternyata memberikan kepuasan. Membuat
pelaku tindak pidana itu menyadari kesalahannya, atau dalam sengketa konflik perdata membuat orang yang semula bersengketa terselesaikan dengan baik, damai. itu sudah merupakan reward bagi kami sebagai kebahagiaan tersendiri ya. Betul sekali, ya. Iya. Betul sekali. Baik. Ya, betul. Kalau berbincang-bincang nih, saya sebenarnya masih banyak catatan nih Bu. Betul sekali, yang ya. mau saya pertanyakan, tapi sayang sekali waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung, dan itu tandanya program Tanah Laut Menyapa akan segera kita akhiri. Dan untuk memberikan statement closing nih Bu, silahkan Bu Nanda. Iya, kepada masyarakat Tanah Laut ya, kami dari Ikatan Hakim Indonesia, saya sebagai Ketua IKHI cabang Plehari ya, menyampaikan bahwa kami siap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, khususnya kami para hakim. Kami sudah memperoleh predikat wilayah bebas korupsi, jadi Bapak dan Ibu yang mempunyai perkara atau sengketa tidak khawatir terhadap hal-hal yang berbau demikian. Karena kami pun sebagai seorang hakim mempunyai kode etik profesi yang harus dipegang teguh selama kami menjalankan profesi sebagai hakim. Kami mengharapkan kami bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat Tanah Laut. Amin. Oke, jadi motonya hakim akan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Iya, betul. Dan masyarakat jangan takut. Jangan takut. Ya, jangan takut lagi. Jangan takut lagi. Iya.